Oke semuanya, selamat ketemu kembali di kelas studi kelayakan bisnis, di mana pada kesempatan ini kita akan bahas tentang aspek leadership dalam bisnis. Minggu kemarin kita bahas bahwa salah satu aspek dalam studi kelayakan bisnis itu adalah aspek organisasi. Ketika kita berbicara organisasi, maka kemudian kita tidak akan pernah terlepas dari pemimpin. Keberhasilan organisasi tergantung dari pemimpinnya. Maka kemudian menurut John C. Maxwell ada 14 karakter atau table of content dalam kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hanya faktor bagaimana dia memiliki institusi, tetapi institusi yang diolah, kemudian dari pengolahan itu melahirkan satu gagasan baru bagaimana ketika dia mengelola organisasinya. Ketika kita analogikan bahwa organisasi itu adalah sebuah kendaraan, maka kemudian kendaraan itu akan bisa melaju cepat, akan lambat, tergantung dari yang membawa kendaraan itu. Nah, kita analogikan itu adalah sebagai seorang pemimpin. Kemarin kita bahas bahwa organisasi itu adalah sekumpulan orang yang tergabung dalam sebuah wadah, kemudian di wadah itu menyatukan satu pemikiran bersama, satu tujuan bersama, satu visi dan satu misi bersama, di mana konteks ini kita sebut sebagai organisasi bisnis. Nah, organisasi bisnis adalah sekumpulan orang-orang yang telah memiliki satu tujuan dan satu komitmen bersama untuk mencapai tujuan. Tujuan bisnis tentunya adalah profit. Bagaimana mencapai tujuan profit itu digerakkan oleh leadernya agar organisasi atau wadah ini bisa mencapai tujuan daripada itu bisnis. Kita kembali lagi kepada John C. Maxwell bahwa ada 14 konten, ada 14 karakter kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang sedang mengelola organisasi bisnis. Yang pertama adalah memiliki prinsip. Prinsip adalah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam organisasi bisnis, sehingga kemudian dia bisa mengarahkan followersnya, orang-orang yang ada dalam organisasi bisnis itu, untuk mencapai tujuan daripada bisnis itu sendiri, yaitu mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua adalah jujur. Dalam setiap kehidupan bahwa jujur adalah salah satu sikap yang wajib dimiliki. Kenapa? Karena orang mengatakan bahwa jujur itu seperti mata uang yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Dapat kita bayangkan ketika kita melakukan sebuah transaksi tanpa ada transaksi yang sah, maka kemudian transaksi itu tidak akan bisa berjalan. Nah, kita analogikan bahwa jujur itu adalah mata uang, dan mata uang itu berlaku di mana saja dan kapan saja. Lalu yang ketiga adalah integritas. Seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang berkarakter itu harus memiliki integritas yang baik. Kemudian selanjutnya lagi adalah fleksibilitas. Pemimpin tidak kaku, pemimpin tidak kaku, yang artinya bahwa pemimpin itu bisa menjadi bagian apapun di dalam wadah itu. Karena kita ketahui bahwa organisasi itu adalah sekumpulan wadah yang menggabungkan dari sekumpulan orang-orang. Maka kemudian pasti muncul karakter antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, dapat kita bayangkan jika pemimpin ini tidak fleksibel, maka kemudian akan terjadi konflik of interest dalam wadah tersebut. Sehingga ketika sudah terjadi konflik, maka akan sangat susah bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan bersama itu. Lalu selanjutnya lagi adalah proaktif. Seorang pemimpin yang baik memiliki karakter atau konten yang proaktif. Artinya bahwa pemimpin itu bisa sebelum pembawahannya atau followernya itu menyampaikan sesuatu, dia secara aktif untuk menyambut atau mengambil dari apa yang mau disampaikan oleh followernya tersebut. Atau dalam kata lain mungkin aspiratif. Nah, seorang pemimpin yang baik itu adalah proaktif dan aspiratif. Kemudian selanjutnya lagi adalah komunikatif. Di tiap pertemuan saya selalu bahas bahwa kunci keberhasilan dalam hal apapun adalah bagaimana seseorang memiliki communication skill. Tanggung jawab yang besar dari seorang pemimpin adalah komunikasi. Pemimpin yang punya visi yang hebat, visioner ke depan yang luar biasa, kalau tidak bisa mengkomunikasikannya, tidak ada gunanya. Dalam kepemimpinan, semua
bergantung, atau kalau tidak semua ya 90% keberhasilan kita bergantung daripada relationship kita dengan orang lain. Nah, maka kemudian menurut Joyce Maxwell itu bahwa seorang pemimpin itu harus komunikatif. Dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga kemudian ketika ada hal-hal yang terjadi dalam wadah itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Dan ketika komunikasinya baik, maka hal-hal tersebut itu bisa diselesaikan pula dengan baik. Kemudian selanjutnya lagi adalah berpikiran terbuka. Nah, pemikiran terbuka di sini adalah seorang pemimpin bisa membuka pikirannya sendiri dan juga bisa membuka pemikiran followernya. Dia akan sangat terbuka ketika menerima masukan-masukan dan memberikan juga masukan-masukan kepada followernya. Disinilah terjadi satu take and give antara follower dan pemimpin. Terus selanjutnya lagi adalah bahwa seorang pemimpin yang baik itu cerdas, itu sudah pasti. Cerdas dengan pintar itu jelas berbeda. Cerdas biasanya lebih kepada bawaan daripada seseorang. Kalau pintar itu lebih kepada bagaimana dia mengasah kemampuan orang tersebut. Cerdas belum tentu pintar, dan kemudian pintar juga belum tentu cerdas. Seorang pemimpin yang cerdas adalah lebih kepada bagaimana dia memahami kondisi apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika sedang mengelola organisasi tersebut. Selanjutnya lagi antusias. Nah, seorang pemimpin yang baik dia harus antusias. Antusias di sini lebih kepada respektif. Ketika ada sebuah permasalahan, ketika ada sebuah kasus yang harus diselesaikan dengan segera, maka kemudian dia akan respect cepat. Dia tidak lama dalam menangani kasus yang terjadi tersebut. Kemudian dia bisa membuat sebuah keputusan yang tepat pula. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya bilang bahwa kunci keberhasilan seseorang itu adalah tergantung bagaimana dia bisa mengambil keputusan. Ketika salah mengambil keputusan, maka kemudian dia akan salah pula. Lalu selanjutnya lagi adalah teratur. Teratur dalam segala hal. Nah, maka kemudian seorang pemimpin yang baik itu juga memiliki satu schedule yang ditetapkan kepada followernya, dan kemudian followernya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh leader tersebut. Teratur di sini tidak hanya teratur yang sifatnya tertulis, tetapi kemudian bagaimana dia, apa yang dia sampaikan itu menjadi sebuah kebiasaan yang kita sebut dengan budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu adalah salah satu output daripada pemimpin yang teratur. Lalu selanjutnya lagi adalah evaluatif. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak anti kritis. Nah, anti kritis itu akan melahirkan satu output, yaitu evaluasi atau evaluatif. Bagaimana dia mengevaluasi apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan sesuatu yang tadinya baik menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya lagi di samping evaluatif itu adalah penuh dengan penghargaan. Pada prinsipnya bahwa semua manusia ini ingin dihargai, bahwa semua orang ini butuh yang namanya penghargaan. Seperti apa yang dikatakan oleh tahapan yang dibutuhkan oleh manusia menurut Abraham Maslow, bahwa ada satu tahapan yang dibutuhkan oleh manusia itu yang kita sebut dengan penghargaan. Maka kemudian seorang pemimpin yang baik adalah dia bisa menghargai followersnya. Dia tidak hanya ingin dihargai, tetapi dia juga bisa menghargai terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh followersnya. Lalu selanjutnya lagi yang ke-14 adalah inspiratif. Seorang pemimpin yang baik adalah selalu menjadi inspiratif terhadap follower-followernya. Baik, pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian dulu. Selanjutnya tugasnya adalah kalian membuat jurnal tentang studi kelayakan bisnis untuk kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.